apresiasi terkait capaian PNBP KPK di 2021 yang jauh melampaui target, ya 244%. Lalu juga saat ini baru di bulan awal Maret ini sudah 64% tercapai. Saya pikir ini nggak bisa ditutup-tutupi, ini kinerja yang luar biasa dari rekan-rekan KPK saat ini. Yang kedua, Pak, saya ingin menyoroti soal pemberantasan korupsi di bidang sumber daya alam. Korupsi adalah kejahatan di bidang ekonomi, karena itu tugas KPK bukan hanya menangkap sebanyak mungkin orang, tetapi bagaimana menyelamatkan kerugian keuangan negara. Salah satu kasus yang kami ikuti, ya, kami apresiasi adalah gerak cepat KPK memberantas korupsi perizinan nikel, ya, di Konawe Utara. Konon katanya itu menimbulkan kerugian 2,7 triliun. Nah, Pak, di dalam kasus-kasus seperti ini, saya pikir secara teknis yang terjadi itu adalah kalau perizinan suap. Nah, kami merasa perlu menyampaikan bahwa yang dikejar nanti jangan hanya suapnya, Pak, tapi siapapun yang menikmati perizinan ilegal tersebut sehingga akhirnya merugikan keuangan negara hingga nilai yang fantastis. Kalau suapnya paling berapa miliar, berapa puluh miliar. Nah, tapi 2,7 triliun itu kerugian negara itu bukan tidak langsung terkait suapnya, tapi dinikmati oleh perusahaan yang menggunakan izin yang ilegal tersebut. Saya berharap KPK bisa mengusut dan mengejar korporasi-korporasi yang mengambil keuntungan dari perizinan yang ilegal. Misalnya di Konawe Utara ini terjadi sejak tahun berapa? Perusahaan mana saja yang sudah beroperasi? Keuntungannya berapa? Itu keuntungan ilegal. Jadi logikanya kalau kerugian keuangan negara 2,7 triliun, maka yang harus kita kejar juga 2,7 triliun tersebut. Harus bertanggung jawab mereka itu. Dan kami meminta agar model penindakan seperti ini menjadi standar, Pak. Kalau teman-teman KPK hanya mengejar suapnya saja, pasti kecil sekali pemulihan keuangan negaranya. Tapi kalau dikejar korporasi-korporasi penikmat perizinan ilegal berdasarkan suap, baik kebun, tambang, ya, itu saya pikir bisa signifikan. Yang terakhir, Pak, soal tata niaga. Soal minyak goreng ini, Pak, dibahas di banyak sekali komisi, ya, di 6, di 11. Tapi yang jelas ada ketidaknormalan dan pasti ada penyimpangan hukum, pasti juga ada melibatkan penyelenggara negara. Dampaknya sudah kita lihat, ya, bukan hanya merugikan negara tetapi secara langsung merugikan rakyat. Kami berharap agar KPK leading di depan dalam pengusutan kasus ini. Kita minta KPK mengirim tim penyelidik untuk ikuti alur produksi minyak goreng dari awal sampai distribusi. Saya yakin, ya, bisa segera tertangkap pelakunya. Jangan ragu, Pak, ini kalau korupsi di sektor ini saya pikir memenuhi kualifikasi untuk dituntut hukuman mati. Karena bukan saja terjadi di saat negara sedang krisis, mereka ini menyebabkan negara mengalami krisis, gitu, Pak. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kami